Saat dihadapkan dengan pekerjaan yang sulit, tindakan apa yang kau pilih? Kau bersedia menerimanya atau berdalih untuk menolaknya? Kenapa kita selalu mengeluh tentang beratnya tugas kita dan mendambakan kenyamanan? Watak rusak apa yang menyebabkan hal ini? Bagaimana kita mencari kebenaran dan menyelesaikan ini? Oktober 2021, aku mengawasi pekerjaan video. Bermitra dengan saudara Leo dan saudari Claire, mereka punya pengalaman lebih dalam melakukan tugas ini. Mereka memimpin dalam mengurus banyak pekerjaan itu. Aku baru tak memahami banyak aspek pekerjaan, jadi hanya mengambil peran kecil. Kupikir selama tak ada masalah, semuanya akan baik-baik saja. Yang lain bisa membantu dan menyelesaikan sisanya. Jadi kekhawatiranku berkurang dan aku tak akan dimintai pertanggungjawaban. Secara bertahap, makin sedikit kupikul beban. Tak begitu paham dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Setiap kali kami berdiskusi, aku tak berpendapat. Di waktu luangku, aku bersantai dan menonton video sekuler. Kupikir bertugas seperti ini tak masalah. Suatu hari, seorang pemimpin datang kepadaku dan memberitahu bahwa Leo dan Claire akan bertugas di tempat lain, dan aku harus memikul lebih banyak tanggung jawab serta mengambil alih pekerjaan video. Perubahan mendadak ini membuatku terkejut. Aku belum berpengalaman dan pekerjaannya banyak. Bukankah ini tekanan besar? Pekerjaan yang mereka pegang cukup rumit dan butuh perhatian konstan. Jadi aku harus mencari bahan untuk membimbing orang yang kurang terampil dan mengerjakannya jika mereka tak bisa. Leo dan Claire cukup terampil dan biasanya sangat sibuk. Karena baru, aku perlu mencurahkan banyak waktu. Apa aku akan punya waktu senggang lagi? Jika tak bisa memikul tanggung jawab ini dan menunda pekerjaan, bukankah aku melakukan pelanggaran? Kupikir pemimpin sebaiknya mencari orang yang lebih cocok. Melihatku diam, pemimpin minta pendapatku. Aku merasa menentang dan tak ingin bicara. Setelah diskusi, aku langsung pergi. Saat memikirkan semua masalah dan kesulitan yang harus kutanggung sendiri, aku merasa tertekan. Dan hidupku takkan tertahankan. Aku masih merasa tak mampu memikul tanggung jawab ini. Pemimpin menanyakan keadaanku, lalu dengan cepat ku jawab. Aku tak merasa sanggup pikul pekerjaan ini. Mungkin kau bisa menemukan orang yang lebih cocok? Pemimpin itu lalu bertanya, atas dasar apa kau menilai dirimu tak cocok? Iya. Aku tak tahu bagaimana menjawab ini. Aku tak tahu apakah aku siap untuk tugas itu. Namun memikirkan tekanan dan beban fisik yang akan muncul, aku ingin menolaknya. Bukankah ini melalaikan tanggung jawab? Iya. Lalu ku ingat semua hal yang kuhadapi itu atas izin Tuhan, dan aku harus tunduk. Jadi aku berdoa, ya Tuhan, kedua rekan kerjaku dipindahkan, dan hanya aku yang menangani pekerjaan. Kurasakan penentangan dan tak mau tunduk. Aku tahu ini keliru, tapi aku tak memahami kehendak-Mu. Tolong cerahkan dan tuntun aku agar bisa tunduk. Usai ku berdoa, seorang saudari mengirimiku kutipan firman yang menggambarkan keadaanku. Tuhan berfirman, apa ungkapan dari orang yang jujur? Pertama, tak ragu terhadap firman Tuhan. Ini adalah manifestasi orang jujur. Selain itu, manifestasi terpenting dari orang jujur adalah mencari dan menerapkan kebenaran dalam segala hal. Serta inilah yang paling penting. Kau bilang kau jujur, tapi tak mau memikirkan firman Tuhan dan melakukan apapun yang kau inginkan. Apa ini manifestasi orang jujur? Engkau berkata, kualitasku rendah,
tapi aku punya hati yang jujur. Namun saat terima tugas, kau takut menderita dan bertanggung jawab jika tak bekerja dengan baik. Kau berdalih untuk menghindarinya atau menyarankan orang lain yang lakukan. Apa ini manifestasi orang jujur? Jelas tidak. Bagaimanakah seharusnya orang yang jujur bersikap? Mereka harus menerima dan menaati dan mengabdikan diri dalam melakukan tugas sebaik mungkin, berjuang untuk memuaskan kehendak Tuhan. Ini diungkapkan dalam beberapa cara. Salah satunya adalah engkau harus menerima tugasmu dengan hati yang jujur, tak memikirkan kepentingan dagingmu, dan tak bersikap setengah hati. Jangan memikirkan keuntungan pribadi. Inilah ungkapan kejujuran itu. Cara lainnya adalah bertugas dengan baik segenap hati dan kekuatan, mengerahkan kasihmu dalam pelaksanaan tugasmu untuk memuaskan Tuhan. Ini manifestasi yang harus dimiliki orang jujur saat dia bertugas. Jika engkau tak melakukan apa yang telah kau pahami, jika engkau hanya memberikan setengah dari upaya terbaikmu, artinya kau tak sedang segenap hati dan kekuatan, kau sedang mencoba mengendur. Apakah orang yang bertugas seperti ini jujur? Sama sekali tidak. Tuhan tak butuh orang licin dan curang begitu. Mereka harus disingkirkan. Tuhan hanya memakai orang yang jujur. Bahkan pelaku pelayanan yang setia pun harus jujur. Mereka yang selalu asal, yang licin dan mencoba mengendur semuanya curang dan setan. Tak satu pun dari mereka sungguh percaya Tuhan dan semuanya akan disingkirkan. Beberapa orang berpikir, menjadi orang yang jujur tak lebih dari mengatakan yang sebenarnya. Mudah untuk menjadi orang yang jujur. Apa pendapatmu tentang pernyataan ini? Apakah menjadi orang jujur sedemikian terbatas ruang lingkupnya? Sama sekali tidak. Engkau harus menyingkapkan hatimu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang jujur. Oleh karena itu, hati yang jujur sangatlah berharga. Apa maksudnya di sini? Hati inilah yang dapat mengendalikan perilakumu dan mengubah keadaanmu. Hati ini mampu menuntunmu untuk mengambil pilihan yang benar dan menuntunmu untuk mampu tunduk kepada Tuhan serta memperoleh perkenanannya. Hati ini sangat berharga. Jika engkau punya hati yang jujur seperti ini, engkau harus hidup dalam keadaan semacam ini, berperilaku semacam ini, dan punya pengorbanan semacam ini. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku malu. Tuhan berfirman saat dihadapkan dengan tugas, orang jujur tak memikirkan siap atau tidak, juga tak khawatirkan risiko yang mungkin timbul dalam bertugas. Apalagi lalaikan tugas karena khawatir tentang kompetensi mereka. Mereka justru menerima dan berusaha sebaiknya. Inilah sikap jujur. Iya. Lalu kupikirkan sikapku terhadap tugasku. Begitu mendengar rekan sekerjaku pindah, aku khawatir beban kerjaku bertambah. Aku harus bertanggung jawab jika pekerjaan itu tak dilakukan dengan baik. Jadi ku bilang aku tak layak agar bisa lolos. Aku licik dan tak bernurani. Aku ingat dalam doa, aku selalu berjanji untuk memikirkan beban Tuhan. Tapi saat menghadapinya, aku memikirkan dagingku, tak menerapkan kebenaran dan gunakan kata-kata kosong untuk menipu Tuhan. Jika aku sungguh memikirkan kehendak Tuhan, tahu diriku tak sanggup untuk pekerjaan itu dan tak bisa menemukan orang yang cocok, aku seharusnya fokus mengasah keterampilanku dan bekerja sama agar pekerjaan video tak terpengaruh. Inilah yang seharusnya dilakukan orang yang punya kemanusiaan. Iya. Jika aku sungguh tak layak dan akhirnya dipindahkan, aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Jalan penerapan inilah yang rasional. Benar. Aku merasa tenang dengan pemikiran ini. Dengan tak egoistis dan memikirkan kehendak Tuhan, orang bisa bertugas dengan baik. Benar. Hanya sikap ini yang sesuai kehendak Tuhan. Lalu ku baca firman Tuhan yang memberiku pemahaman tentang sikap yang kumiliki ini. Oh, Tuhan berfirman, orang yang tak mengejar kebenaran melaksanakan tugasnya dengan tak bertanggung jawab.
Jika ada yang memimpin dan kemanapun aku dipimpin, aku akan ikut. Akan kulakukan apapun perintahnya. Jika aku diminta bertanggung jawab, mengerahkan segenap hati dan kekuatanku, aku tidak bersedia. Orang-orang ini tidak mau membayar harganya. Mereka mau mengerahkan tenaga, tapi tak mau bertanggung jawab. Ini bukanlah sikap orang yang melaksanakan tugasnya. Orang harus belajar segenap hati untuk bertugas dan orang yang bernurani mampu melakukannya. Jika orang tak pernah segenap hati berarti mereka tak bernurani. Dan orang yang tak bernurani tak mampu memperoleh kebenaran. Mengapa mereka tak mampu memperoleh kebenaran? Karena mereka tak tahu cara berdoa kepada Tuhan dan mencari pencerahan Roh Kudus, dan tak tahu cara memperhatikan kehendak Tuhan, atau mengerahkan segenap hati untuk merenungkan firman Tuhan, juga tak tahu cara mencari kebenaran, cara memahami tuntutan dan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan tidak mampu mencari kebenaran. Apa engkau mengalami keadaan seperti ini? Yaitu apapun yang terjadi, tugas apapun yang kau laksanakan, engkau mampu menenangkan dirimu di hadapan Tuhan, segenap hatimu merenungkan firman-Nya, dan mencari kebenaran, dan memikirkan cara melaksanakan tugas itu agar sesuai kehendak Tuhan, dan kebenaran mana yang harus kau miliki agar baik melaksanakan tugas itu? Apa engkau sering mencari kebenaran dengan cara ini? Mengerahkan segenap hati untuk tugasmu dan bertanggung jawab mengharuskanmu untuk membayar harga. Tak cukup sekadar membicarakannya. Jika engkau hanya ingin mengerahkan upaya jasmanimu, maka tugasmu tak akan terlaksana dengan baik. Engkau hanya akan bersikap asal-asalan tanpa tahu seberapa baik engkau telah melaksanakan tugasmu. Jika engkau mengerahkan segenap hatimu, secara perlahan engkau akan memahami kebenaran. Jika tidak, engkau tak akan memahaminya. Saat engkau mengerahkan hatimu untuk bertugas dan mengejar kebenaran, engkau secara berangsur akan mampu memahami kehendak Tuhan, mengetahui kerusakan dan kekuranganmu sendiri, dan menguasai semua keadaanmu yang beragam. Jika hanya berupaya, tak mengerahkan hati untuk merenungkan diri, engkau tak akan mampu mengenali keadaan dirimu dan penyingkapan kerusakan yang kau perlihatkan di berbagai lingkungan. Jika kau tak tahu apa konsekuensi masalahnya dan engkau tak menyelesaikannya, maka engkau dalam masalah. Inilah sebabnya tidaklah cukup hanya percaya Tuhan dengan cara bingung begitu. Kau harus hidup di hadapan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Apapun yang menimpamu, selalu carilah kebenaran. Saat mencari kebenaran, kau juga harus merenungkan dirimu dan mengetahui masalah apa yang ada dalam keadaanmu, segeralah mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, kau dapat bertugas dengan baik dan tak menunda pekerjaan. Yang terpenting, bukan saja bertugas dengan baik, tapi juga punya jalan masuk kehidupan dan mampu menyelesaikan watak rusakmu. Dengan demikian, kau dapat masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Jika yang sering kau renungkan bukanlah hal-hal tentang bertugas, jika itu tak berkaitan dengan kebenaran, dan engkau malah terjerat hal lahiriah, merenungkan hal yang berkaitan dengan kedagingan, maka mampukah engkau memahami kebenaran? Mampukah engkau bertugas dengan baik dan hidup di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak. Orang seperti itu tidak mungkin diselamatkan. Amin. Amin. Tuhan sungguh menggambarkanku dalam paparannya tentang sikap seperti ini. Saat memulai tugas ini, aku tak bertanggung jawab. Kulihat rekan sekerjaku lebih berpengalaman dariku. Kubiarkan mereka yang memimpin. Dan hanya memastikan pekerjaanku baik. Dengan begini, aku akan terlihat terhormat dan tak perlu bekerja lebih. Jadi aku hanya fokus pada pekerjaanku. Tak pernah pedulikan pekerjaan yang mereka tangani. Aku juga tak menganggap serius masalah yang muncul di dalamnya. Saat pemimpin bertanya, kenapa pekerjaan kami sangat tak efisien? Aku tak punya jawaban. Aku bahkan tak menyadari masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam pekerjaan. Saat itu aku akhirnya sadar, telah kulakukan tugasku dengan buruk. Kuhabiskan waktuku dengan hampa dan
tak memedulikan masalah yang kuhadapi. Meskipun menyadari ada masalah, saat itu tak memengaruhi posisiku, akan kubiarkan itu memengaruhi kemajuan pekerjaan. Sikap ini sama dengan cara orang tak percaya. Aku tak mengindahkan kehendak Tuhan. Benar. Saat masalah muncul dalam pekerjaan, aku tak mencari kebenaran atau meringkas penyimpangan. Juga tak memikirkan cara meningkatkan efisiensi. Selama rekan sekerjaku bisa menanganinya, aku bisa santai. Saat luang, aku hanya bersantai atau menonton video sekuler. Aku semakin tak bermoral dan jauh dari Tuhan. Kulihat bahwa aku tak tekun dalam tugasku. Hanya memperlakukannya seperti pekerjaan. Bagaimana aku bisa melakukan tugasku dengan baik? Iya. Pada titik ini aku sadar bahwa pengaturan Tuhan telah menyebabkan penyokongku pergi untuk memberiku kesempatan berlatih, belajar peduli, memikul tanggung jawab, mengandalkan Tuhan dan mencari prinsip kebenaran. Dan ini memungkinkanku mengetahui sikapku yang santai dan tak bertanggung jawab terhadap tugas membuat Tuhan jijik. Tekanan pekerjaan kini akan memaksaku untuk rajin dalam tugas, memberiku kesempatan bertobat dan berupaya bertugas dengan baik. Iya, Setelah paham kehendak Tuhan, aku bersedia tunduk pada situasi ini. Selama beberapa hari berikutnya, aku secara sadar berupaya keras dalam pekerjaanku. Mencoba menyelesaikan setiap masalah yang ditemukan di pekerjaan video. Kubuat rencana belajar dan berusaha mengambil alih pekerjaan secepat mungkin. Setelah aku menyesuaikan diri, waktuku untuk pekerjaan lebih banyak dan merasa lebih damai. setelah memperbaiki sikap dan tak pasif, kau mudah dapat hasil dalam tugasmu. Benar. Iya. Lalu, aku bermitra dengan saudari lain. Awalnya, aku masih sadar untuk lebih bertanggung jawab. Tapi setelah beberapa saat, kulihat dia cukup terampil dan punya lebih banyak keahlian profesional dariku. Jadi aku menyerahkan beberapa tugas lalu, tak melibatkan diri lebih jauh. Kadang aku ikut berdiskusi tapi tak berpendapat. Kupikir, melihatmu bisa menanganinya, aku tak perlu khawatir dan bisa bersantai. Pemimpinku memperingatkanku agar lebih memedulikan pekerjaan. Dan untuk beberapa waktu aku peduli. Tapi tak lama aku kembali lalai. Terkadang muncul masalah rumit yang harus segera ditangani. Aku tak mau repot karena itu hal yang ditangani saudariku. Aku sengaja berpura-pura tak melihat pesan itu, berpikir saudariku bisa mengatasinya. Meski kurasa ini tak bertanggung jawab, karena kemajuan pekerjaan normal, maka tak kupikirkan. Kemudian kami bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang berbeda. Kali ini tanpa ada yang membantu. Aku yakin akan menghadapi banyak kesulitan. Namun, saat ingat aku yang kurang bertanggung jawab dan ini baik untukku, aku merasa aku harus mulai dengan tunduk. Iya, Namun setelah memulai, ternyata aku punya lebih banyak hal untuk ditindaklanjuti. Dan pekerjaanku setiap hari terasa tak ada habisnya. Selain itu, keterampilan profesionalku tak bagus dan makin banyak masalah tersingkap. Setiap video yang kami buat mendapat saran, dan aku harus memikirkan cara menanggapinya. Lambat laun, semangat kecil yang kumiliki habis. Dan aku sering berpikir, aku sudah berusaha keras, tapi masih banyak masalah. Mungkin akan lebih baik jika pemimpin menemukan orang yang lebih cocok. Tak lama, sejumlah video kami dikembalikan untuk dikerjakan ulang. Aku semakin tertekan. Aku tak lagi ingin menyelesaikan masalah yang kuhadapi. Dan makin merindukan saat aku bermitra dengan orang lain, saat aku bisa bersembunyi di belakang mereka dan tak perlu mendapat banyak tekanan. Dengan begitu kau tak punya masalah, tapi tak belajar apapun. Iya.
Aku tak punya dorongan untuk bertugas. Saat itulah aku sadar tak bisa terus bertugas dalam keadaan ini. Jadi aku berdoa. Saat mencari, aku tiba-tiba teringat Nuh. Dia mengalami banyak kesulitan saat membangun bahtera. Tapi tak menyerah dan terus bekerja selama 120 tahun. Akhirnya menuntaskan bahtera dan selesaikan amanat Tuhan. Namun saat menghadapi kesulitan, aku ingin melepaskan beban dan lari. Bukankah aku pengecut? Memikirkan ini bisa kutenangkan diri dan menghadapi masalah pekerjaanku dengan benar. Syukur kepada Tuhan. Di saat teduhku, ku baca firman Tuhan. Pemimpin palsu yang malas menganggap jadi pemimpin sebagai status untuk dinikmati. Tugas yang sudah seharusnya dilakukan pemimpin diperlakukan mereka sebagai beban, sebagai gangguan. Hati mereka dipenuhi penentangan terhadap pekerjaan gereja. Suruh mereka mencari tahu masalah pekerjaan, lalu menindaklanjuti dan menyelesaikannya, mereka akan melakukannya dengan enggan. Ini pekerjaan yang sudah seharusnya dilakukan pemimpin dan pekerja. Ini pekerjaan mereka. Jika engkau tidak bersedia melakukannya, mengapa masih ingin menjadi pemimpin atau pekerja? Kau bertugas agar engkau memperhatikan kehendak Tuhan, atau agar engkau menikmati manfaat dari jabatanmu? Bukankah tak tahu malu menjadi pemimpin jika hanya ingin memiliki jabatan? Tak seorang pun yang karakternya lebih rendah, orang-orang ini tak tahu rasa malu. Jika engkau ingin menikmati kenyamanan daging, kembalilah segera ke dunia dan berjuanglah, raihlah, dan rebutlah semampumu. Tak seorang pun akan ikut campur. Rumah Tuhan adalah untuk umat pilihan Tuhan melaksanakan tugas mereka dan menyembahnya. Itu adalah tempat bagi orang-orang untuk mengejar kebenaran dan diselamatkan. Rumah Tuhan bukanlah tempat bagi siapapun untuk menikmati kenyamanan daging. Rumah Tuhan terlebih lagi bukanlah tempat untuk memanjakan orang. Ada orang-orang yang tak mampu melaksanakan tugas apapun yang ditugaskan ke mereka. Itu terlalu berat bagi mereka. Mereka tak mampu memenuhi kewajiban, tanggung jawab yang harus orang lakukan. Bukankah mereka itu sampah? Apa masih layak disebut manusia? Kecuali orang bodoh, cacat mental, penderita gangguan fisik, adakah orang hidup yang tak diharuskan bertugas dan bertanggung jawab? Namun orang seperti ini selalu main kotor dan tak ingin bertanggung jawab. Artinya mereka tak ingin berperilaku seperti orang benar. Tuhan memberi mereka kualitas, karunia, kesempatan untuk menjadi manusia, tapi mereka tak mampu memanfaatkan semua ini dalam bertugas. Mereka tak melakukan apapun, tapi ingin menikmati semuanya. Apa orang seperti itu pantas disebut manusia? Pekerjaan apapun yang diberikan, entah penting atau biasa, sulit atau sederhana, mereka selalu ceroboh. Asal-asalan, malas dan licik. Saat ada masalah, mereka mencoba melalaikan, tak mau memikul tanggung jawab. Ingin tetap hidup dalam kehidupan parasit mereka. Mereka sampah yang tidak berguna. Dalam masyarakat, siapa yang tak perlu bergantung pada diri sendiri untuk bertahan hidup? Setelah orang tumbuh dewasa, mereka harus mencukupi kebutuhan mereka. Orang tua mereka telah memenuhi tanggung jawabnya. Mereka akan merasa tak nyaman, meski orang tua mereka rela mendukung mereka. Mereka harus bisa mengakui, orang tuaku telah menyelesaikan pekerjaannya membesarkan anak. Aku sudah dewasa. Tubuhku sehat dan kuat. Aku harus bisa hidup mandiri. Bukankah inilah akal sehat yang harus dimiliki orang dewasa? Orang yang berakal sehat tak akan terus merengek kepada orang tuanya. Dia pasti takut ditertawakan orang lain. Jadi, apa orang yang malas punya akal sehat? Mereka selalu menginginkan hal tanpa usaha, tak ingin bertanggung jawab. Mereka mencari makan siang gratis. Mereka ingin makan 3 kali sehari dan dilayani dan selalu tersedia makanan lezat tanpa melakukan pekerjaan apapun. Bukankah ini pola pikir parasit? Dan apa orang yang parasit punya hati nurani dan akal, martabat dan integritas? Sama sekali tidak.
Mereka para pendompleng yang tak berguna, mereka binatang buas yang tak berhati nurani ataupun bernalar. Tak seorang pun dari mereka layak untuk tetap berada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan mendorongku untuk merenung. Memantau dan memahami masalah dan mengatasinya dengan kebenaran adalah tugas pemimpin dan pekerja. Tapi pemimpin palsu merasa terbebani. Itu artinya mereka di sini bukan untuk bertugas, tapi menikmati kedudukan. Iya, Kulihat bahwa perilakuku juga seperti ini. Aku seharusnya bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang muncul. Mengambil kesempatan ini untuk mencari kebenaran yang akan memungkinkanku untuk maju lebih cepat. Namun ingin kutolak tugasku karena terlalu banyak kesulitan. Aku tak melakukan kerja nyata atau menyelesaikan masalah nyata. Aku hanya mendambakan keuntungan status. Melihat kembali perilakuku, meskipun aku mungkin terlihat bekerja saat punya rekan sekerja, pekerjaan itu dibagi untuk beberapa orang, dan aku tak bertanggung jawab banyak. Tugasku itu sangat mudah. Jadi aku begitu menikmatinya. Saat kedua rekan sekerjaku dipindahkan, tekanan pekerjaan menumpuk. Aku harus memikul tanggung jawabku yang membuatku menentang, hingga ingin mengkhianati Tuhan. Lalu meskipun kuperbaiki keadaanku dengan makan dan minum firman Tuhan, saat bermitra dengan saudari yang lebih berpengalaman, ku ambil tanggung jawab yang lebih sedikit lagi. Dan bertugas dengan santai, tak mau membuat diriku khawatir. Saat bertanggung jawab penuh kali ini dan kesulitan meningkat, aku ingin kabur lagi. Kulihat sikapku terhadap tugas sangat licik. Dan aku siap melarikan diri saat melihat tanggung jawab. Aku selalu ingin berganti ke pekerjaan mudah. Tapi semua pekerjaan punya kesulitan. Dengan watak rusakku, aku tak akan bisa bertugas dengan baik. Iya. Kulihat naturku muak dengan kebenaran, dan aku tak suka hal positif. Tujuanku bukan memenuhi tugas, tapi menikmati berkat. Pada akhirnya, iman seperti ini sia-sia. iya. Kubaca dalam firman Tuhan, mereka selalu menginginkan hal tanpa usaha, tak ingin bertanggung jawab. Mereka mencari makan siang gratis. Mereka ingin makan 3 kali sehari dan dilayani, dan selalu tersedia makanan lezat tanpa melakukan pekerjaan apapun. Bukankah ini pola pikir parasit? Iya, Aku persis seperti parasit yang diungkapkan Tuhan. Hanya ingin menuai dan menikmati hasil kerja orang lain. Bukankah aku hanya sampah? Makin kupikir, makin aku jijik padaku. Dulu aku benci pendompleng yang masih hidup dari orang tua mereka. Orang dewasa yang tak meninggalkan rumah, memanfaatkan orang tuanya, dan tak bertanggung jawab. Mereka tak berguna. Perilakuku saat ini tak berbeda dari mereka. Saat mencela diri, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, akhirnya kulihat bahwa aku tercela dan tak tulus dalam tugasku. Aku hanya memikirkan dagingku dan ingin menjadi parasit. Aku sangat takut dengan pikiran bejat ini. Ada banyak pekerjaan di gereja yang butuh kerjasama. Tapi aku tak berusaha memikul beban. Aku sampah. Ya Tuhan, aku tahu keadaanku keliru. Tapi aku tak bisa mengatasi kekangan dagingku. Tolong cerahkan aku agar bisa memahami masalahku. Aku ingin bertobat dan berubah. dulu aku bekerja sekenanya, tapi kupikir itu bukan masalah besar. Jadi aku tak menganggapnya serius. Melalui firman Tuhan, aku sadar betapa serius natur dari bekerja sekenanya. Jika tak bertobat dan berubah, aku akan menghancurkan diriku. Benar. Aku juga merenungkan diri. Kenapa aku selalu ingin melarikan diri dan menolak tugasku setiap kali tekanan memuncak dalam pekerjaanku? Apa akar penyebab dari semua ini? Dalam pencarianku, kubaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman,
Sekarang ini engkau tidak percaya pada firman yang kuucapkan, dan engkau tidak menghiraukannya. Ketika tiba saatnya pekerjaan ini disebarluaskan, dan engkau menyaksikan seluruhnya, engkau akan menyesal, dan saat itulah engkau akan tercengang. Ada berbagai berkat, tetapi engkau tidak tahu cara menikmatinya, dan ada kebenaran, tetapi engkau tidak mengejarnya. Bukankah engkau menghina dirimu sendiri? Sekarang ini, sekalipun langkah pekerjaan Tuhan berikutnya belum dimulai, tidak ada tuntutan tambahan yang diminta darimu dan apa yang harus kau hidupi. Ada begitu banyak pekerjaan dan begitu banyak kebenaran. Apakah semua itu tidak layak engkau ketahui? Apakah hajaran dan penghakiman Tuhan tidak mampu membangkitkan rohmu? Apakah hajaran dan penghakiman Tuhan tidak mampu membuatmu membenci diri sendiri? Apakah engkau puas hidup di bawah pengaruh iblis dengan kedamaian dan sukacita dan sedikit kenyamanan daging? Bukankah engkau yang paling hina dari semua orang? Tidak ada yang lebih bodoh selain mereka yang telah melihat keselamatan, tetapi tidak berupaya mendapatkannya. Mereka inilah orang-orang yang mengenyangkan daging mereka sendiri dan menikmati iblis. Engkau berharap bahwa imanmu kepada Tuhan tidak akan mendatangkan tantangan atau kesengsaraan, ataupun kesulitan sekecil apapun. Engkau selalu mengejar hal-hal yang tidak berharga dan tidak menghargai hidup, melainkan menempatkan pikiran yang terlalu muluk-muluk di atas kebenaran. Engkau sungguh tidak berharga. Engkau hidup seperti babi. Apa bedanya antara engkau, babi, dan anjing? Bukankah mereka yang tidak mengejar kebenaran, melainkan mengasihi daging, adalah binatang buas? Bukankah mereka yang mati tanpa roh adalah mayat berjalan? Berapa banyak firman yang telah disampaikan di antara engkau sekalian? Apakah hanya sedikit pekerjaan yang dilakukan di antaramu? Berapa banyak yang telah kuberikan di antaramu? Lalu mengapa engkau tidak mendapatkannya? Apa yang harus engkau keluhkan? Bukankah engkau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau terlalu mengasihi daging? Dan bukankah ini karena pikiranmu yang terlalu muluk-muluk? Bukankah karena engkau terlalu bodoh? Jika engkau tidak mampu memperoleh berkat-berkat ini, dapatkah engkau menyalahkan Tuhan karena tidak menyelamatkanmu? Hal yang engkau kejar adalah agar bisa memperoleh kedamaian setelah percaya kepada Tuhan, agar anak-anakmu bebas dari penyakit, suamimu memiliki pekerjaan yang baik, putramu menemukan istri yang baik, putrimu mendapatkan suami yang layak, lembu dan kudamu dapat membajak tanah dengan baik, cuaca bagus selama 1 tahun untuk hasil panenmu. Inilah yang engkau cari. Pengejaranmu hanyalah untuk hidup dalam kenyamanan, supaya tidak ada kecelakaan menimpa keluargamu, angin badai berlalu darimu, wajahmu tak tersentuh oleh debu pasir, hasil panen keluargamu tidak dilanda banjir, terhindar dari bencana, hidup dalam dekapan Tuhan, hidup dalam sarang yang nyaman. Seorang pengecut sepertimu yang selalu mengejar daging, apa engkau punya hati
Apa engkau punya roh? Bukankah engkau adalah binatang buas? Aku memberimu jalan yang benar tanpa meminta imbalan apapun, tetapi engkau tidak mengejarnya. Apakah engkau salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Aku memberikan kehidupan manusia yang nyata kepadamu, tetapi engkau tidak mengejarnya. Apakah engkau tidak ada bedanya dari babi atau anjing? Babi tidak mengejar kehidupan manusia, mereka tidak berupaya supaya ditahirkan, dan mereka tidak mengerti makna hidup. Setiap hari, setelah makan sampai kenyang, mereka hanya tidur. Aku telah memberimu jalan yang benar, tetapi engkau belum mendapatkannya. Tanganmu kosong. Apakah engkau bersedia melanjutkan kehidupan ini, kehidupan seekor babi? Apa pentingnya orang-orang seperti itu hidup? Hidupmu hina dan tercela. Engkau hidup di tengah-tengah kecemaran dan kecabulan, dan tidak mengejar tujuan apapun. Bukankah hidupmu paling tercela? Apakah engkau masih berani memandang Tuhan? Jika engkau terus mengalami dengan cara demikian, bukankah engkau tidak akan memperoleh apa-apa? Jalan yang benar telah diberikan kepadamu, tetapi apakah pada akhirnya engkau dapat memperolehnya? Itu tergantung pada pengejaran pribadimu sendiri. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku merasa Tuhan paling muak pada orang yang mendambakan kenyamanan. Baginya mereka hanyalah binatang. Mereka pemalas, tak mau bekerja untuk membuat kemajuan. Akhirnya tak bertugas dengan benar dan tak mendapatkan kebenaran. Mereka adalah sampah. Seperti inilah aku dulu. Aku suka tugasku berjalan lancar, asalkan punya tugas dan tak diberhentikan semua baik-baik saja. Namun saat menghadapi kesulitan yang mengharuskanku menderita, aku mundur. Hanya ingin kupilih pekerjaan yang sederhana dan mudah, dan menjunjung prinsip hidup iblis, nikmatilah hidup selagi masih hidup, dan perlakukanlah dirimu dengan baik. Karena pandangan ini, aku selalu mendambakan kenyamanan dan kesal setiap kali pekerjaanku menumpuk, khawatir akan menyita waktuku. Saat harus mempelajari keterampilan lagi, aku tak mau menderita untuk itu. Artinya keterampilanku tak banyak meningkat dan aku tak bisa menangani pekerjaan. Aku terkadang melalaikan tugasku dan menonton video sekuler berdalih mempelajari keterampilan, sehingga jiwaku makin gelap. Sebagai pengawas, saat muncul masalah dalam pekerjaan, aku harus aktif menindaklanjuti. Tapi saat tahu masalahnya rumit, aku bermuslihat untuk mengabaikannya, menunda kemajuan pekerjaan. Yang lebih parah, aku mau orang menggantikanku agar bebanku berkurang. Aku tahu membuat video penting untuk pekerjaan Injil, tapi aku memuaskan dagingku dan melarikan diri, tak bertanggung jawab. Aku teringat anak-anak yang dibesarkan orang tuanya hingga dewasa, tapi saat tiba waktunya berkorban untuk keluarga, justru takut menderita dan tak mau bertanggung jawab. Orang seperti ini tak bernurani dan tak tahu berterima kasih. Iya. Kupikirkan perilakuku yang seperti ini. Tuhan telah membimbingku dan mengizinkanku bertugas, tapi aku selalu takut menderita. Aku tak punya hati nurani. Aku tak bisa melihat arti penderitaan, selalu mendambakan kenyamanan fisik dan tak bisa bertugas dengan benar. Aku sadar falsafah iblis seperti nikmatilah hidup selagi masih hidup dan perlakukan dirimu dengan baik, membuat kita makin bejat dan licik. Jika terus mendambakan kenyamanan, aku menghancurkan diriku. Benar.
Aku selalu mengeluhkan beratnya tugasku dan benci kehilangan kenyamanan. Kesempatanku mendapatkan kebenaran akan hilang. Tugasku kacau. Dan hanya kutinggalkan pelanggaran. Akhirnya aku pasti disingkirkan oleh Tuhan. Iya, konsekuensinya sangat mengerikan. Jadi bagaimana kau menerapkan selanjutnya? Iya, Aku mulai mencari jalan penerapan. Aku membaca firman Tuhan. Misalkan gereja memberimu pekerjaan, dan kau berkata, entah kerja itu jadi kesempatan menonjol atau tidak, karena itu diberikan padaku, akan kulakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Jika tugasku jadi penyambut tamu, akan kulakukan dengan sebaik mungkin. Akan kulayani orang dengan baik, menjaga keselamatannya. Jika ditugaskan mengabarkan Injil, akan kuperlengkapi diriku dengan kebenaran dan mengabarkan Injil dengan penuh kasih. Jika ditugaskan belajar bahasa asing, akan kupelajari dengan rajin, dengan baik, dan secepatnya agar aku dapat bersaksi tentang Tuhan kepada orang asing. Jika diminta menulis artikel kesaksian, aku akan serius berlatih dan memandang segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Aku akan belajar tentang bahasa. Dan meskipun tak mampu menulis prosa yang indah, setidaknya aku akan dapat menyampaikan pengalaman dan kesaksianku dengan jelas, mempersekutukan kebenaran dan bersaksi bagi Tuhan agar saat orang membaca artikelku, mereka merasa terdidik dalam kerohanian dan mendapat manfaat. Pekerjaan apapun yang gereja tugaskan kepadaku akan kulaksanakan dengan segenap hati dan kekuatanku. Jika ada hal yang tak kupahami atau ada masalah, aku akan berdoa kepada Tuhan, mencari kebenaran, memahami prinsip kebenaran, dan bekerja dengan baik. Apapun tugasku, aku harus melaksanakannya dengan baik dan memuaskan Tuhan. Untuk apapun yang dapat kucapai, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memikul tanggung jawabku. Aku tidak akan menentang hati nurani dan nalarku, tidak asal-asalan, licik dan menipu, atau menikmati hasil kerja orang lain. Semua yang kulakukan tak akan di bawah standar hati nurani. Ini standar minimum manusia dalam berperilaku, dan orang yang bertugas seperti itu dianggap sebagai orang yang berhati nurani. Engkau harus punya hati nurani yang bersih dalam tugasmu, merasa layak mendapatkan makan 3 kali sehari dan tak mengemis untuk itu. Ini disebut rasa tanggung jawab. Entah kualitasmu tinggi atau rendah, entah engkau paham kebenaran atau tidak, engkau harus memiliki sikap ini. Karena pekerjaan ini diberikan kepadaku, aku harus memperlakukannya dengan serius, melaksanakannya dengan baik, dengan segenap hati dan kekuatanku. Apakah dapat kulaksanakan dengan sempurna atau tidak? Aku tidak bisa menjamin, tapi aku akan berupaya sebaik mungkin agar terlaksana dengan baik dan aku takkan bersikap asal-asalan. Jika masalah muncul, aku harus bertanggung jawab dan memastikan aku memetik pelajaran dan melaksanakan tugasku dengan baik. Inilah sikap yang benar. Apa engkau punya sikap seperti itu? Amin. Amin. Firman Tuhan sangat menginspirasiku. Karena aku dijadikan penanggung jawab pekerjaan ini oleh gereja, aku harus memikul semua tanggung jawab yang mampu dipikul. Sebaik apapun kualitasku, secakap apapun aku, atau sebanyak apapun kesulitan yang kuhadapi, aku tak boleh mundur. Aku harus terus maju dan segenap hati untuk pekerjaan ini. benar. Lalu, setiap kali kami selesai membuat video dan menerima saran orang lain, meskipun itu masalah yang tak kusadari atau tak tahu cara menanganinya, aku mencari jalan untuk menyelesaikannya atau bertanya pada orang yang berpengalaman. Lambat laun, aku lebih akrab dengan keterampilan ini dan lebih memahami prinsip. Sebelumnya, tiap kali ada masalah rumit, aku langsung menyerahkannya kepada rekan sekerjaku. Tak segera membalas pesan di obrolan grup dan bermalas-malasan. Sekarang, aku bisa aktif bertanggung jawab dan memikul lebih banyak beban. Meskipun akan ada kesulitan, saat aku mengandalkan Tuhan dan berdiskusi dengan orang lain, jalan yang harus kita ambil jelas.
Syukur kepada Tuhan. Dari pengalaman ini aku sadar betapa egois dan liciknya aku. Bahwa aku licik dalam tugasku tak mau memikul tanggung jawab. Saat ku perbaiki sikapku, mengindahkan beban Tuhan dan mengerahkan kemampuan untuk bekerja sama, aku melihat bimbingan Tuhan, mendapatkan iman di diriku. Serta bersedia menjadi orang rasional dan bernurani yang memenuhi tugas. Syukur Syukur kepada Tuhan. Tuhan.